Pernah nggak sih kepikiran malu? Orang-orang Jepang itu hidupnya disiplin banget ya? Atau kok bisa ya negara yang gedenya cuma sepulau Jawa doang nih, tapi pengaruhnya bisa nyampe ke seluruh dunia? Contoh pengaruh yang dirasakan saat ini kayak film-film seperti Naruto, Dragon Ball, Captain Tsubasa, dan anime lainnya. Atau mungkin buat laki-laki, kalian pasti nggak asing kan dengan film dewasa dari negeri Sakura ini? Atau sepeda motor kalian, mobil yang kalian gunakan? Gue yakin sebagian besar merek dari motor atau mobil kalian itu berasal dari Jepang. Nah, yang gue sebutin itu cuma sedikit contoh dari pengaruh Jepang sama lo. Semua itu bisa terwujud karena dimulai dari sumber daya manusia yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, disiplin, hemat, dan teratur. Nah, pada kesempatan kali ini, gue pengen share ke lo semua tentang prinsip apa aja sih yang bisa ditiru buat menunjang karir, kehidupan, dan pekerjaan lo. Yang pertama adalah, jika mau maju, kita harus berusaha. Kalau tidak mau berusaha, Tuhan juga tidak akan menolong kita. Konsep ini dikenal dengan sebutan self-help. Ya, gue yakin lo yang nonton video ini rajin berdoa dan bekerja. Yang perlu lo tanyain ke diri lo sendiri, seberapa besar sih effort lo untuk pekerjaan lo? Apa menurut lo, dengan berangkat pagi ke kantor, terus pulang jam 5 sore udah cukup? Atau buat lo yang masih belum dapat kerjaan, coba deh renungin seberapa besar usaha lo untuk dapatin pekerjaan itu. Bukan sekedar apply jobs yang banyak di website lowongan kerja, tapi seberapa besar sih usaha lo untuk mengupgrade diri? Udah berapa banyak kursus online yang lo ikutin? Dengan skill yang lo punya sekarang, lo yakin ke depannya kalau ada pandemik lagi, lo bakal survive. Berbeda dengan orang Jepang, dalam hal bekerja, mereka selalu ingin hasil yang maksimal. Dan intinya mereka itu selalu pengen bikin orang-orang berkata, anjir, niat banget nih bikin kayak gitu. Anjay, keren banget lo. Wah, ngaco lu, kok bisa kepikiran kayak gitu? Nah, di sini gue mau sharing ke lo, kalau mau kerja.id punya solusi biar usaha dan hasil dalam pekerjaan lo bisa maksimal. Caranya, lo bisa konsultasi karir dan chattingan bareng HR profesional dengan klik link di kanan atas. Nah, poin yang kedua adalah mencatat. Gue cerita sejarah dikit ya. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia Kedua tahun 1945, generasi muda termasuk petani dan buruh di Jepang merasa frustasi. Sampai pada akhir tahun 1950-an, sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan. Mereka adalah orang-orang yang kurang berpendidikan. Untuk mengatasi rasa frustasi itu, para praktisi dunia pendidikan berusaha menyemangati generasi muda dengan mengadakan gerakan mencatat. Yang dicatat adalah pengalaman hidup sehari-hari. Setelah mereka mencatat, mereka diajar untuk saling tukar catatan pribadi rekannya sesama petani dan buruh. Tujuannya adalah agar mereka mengetahui bahwa orang lain juga menghadapi masalah yang sama dengan dirinya. Maka beban batin dan rasa putus asa akan sedikit berkurang karena merasa senasib sependeritaan. Dan akhirnya akan terjalin solidaritas. Poin yang gue maksud bukan berarti kita harus tukar-tukaran catatan juga, tapi note taking, yaitu semangat untuk mencatat kegelisahan, kekecewaan, mencatat ide-ide dadakan, mencatat kejadian hari ini, maupun mencatat cerita yang unik. Seringkali banyak hal penting atau ide-ide dadakan bisa terlupakan. Maka penting banget nih mulai sekarang bawa catatan kecil dan pulpen lo kemanapun lo pergi. Yang ketiga, rekreasi atau liburan untuk meningkatkan produktivitas. Aneh ya, kok rekreasi atau liburan bisa ningkatin produktivitas? Hubungannya apa ya? Dari poin ini, intinya lo itu jangan lupa untuk menghargai diri lo sendiri. Caranya ya lakuin hal-hal yang menurut lo bisa hilangin stres. Rekreasi nggak harus pergi ke tempat liburan yang mahal, kayak ke luar negeri ke negara 4 musim. Kalau di daerah lo ada tempat wisata alam, ya udah, lo jangan pelit-pelit banget lah buat yang satu ini. Atau kalau lo anak rumahan dan sekarang lagi pandemi, nggak mesti pergi ke tempat wisata kok. Kalau menurut lo, dengan makan di tempat yang enak, belanja baju, belanja bulanan, olahraga, udah bisa ngerilis stres lo, ya udah kasih diri lo reward itu
atas kerja keras lu. Kalau lu ngasih diri lu reward, secara tidak langsung diri lu sendiri akan terpacu dan ingin dapetin reward yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk dapetin reward yang lebih tinggi ini, lu bakal kerja keras lebih dari usaha yang udah lu lakuin sebelumnya. Cara nggak sadar, lu udah mengalami perkembangan dari segi skill, cara berpikir, maupun problem solving. Nah, jadi di sini gue mau ngerangkum 3 prinsip orang Jepang yang bisa kita adopsi untuk jadi kebiasaan dan budaya yang baru. Yang pertama, jika mau maju, harus berusaha. Yang kedua, harus rajin-rajin mencatat. Dan yang ketiga, jangan lupa rekreasi atau ngasih hadiah buat diri lo sendiri. Gimana menurut lo? Setuju nggak dengan yang kita saranin? Kalau lo setuju, boleh like dan share video ini ke teman-teman lo. Kalau lo nggak setuju, boleh komen di bawah. Karena saran dari lo akan membantu kami menyajikan konten lain yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!